Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan kekuatan dan
Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Saya juga menyambut dengan sukacita bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama GKDI Tangerang. Bulan ini adalah tema yang baru untuk kita semua, yaitu Increasing Measure. Dengan ayat 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Semoga dengan tema yang baru ini kita juga memiliki semangat yang baru untuk terus mau bertumbuh seperti Tuhan mau kita bertumbuh. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum kita memulai ibadah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari saudara-saudari siapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Yang ketiga, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Siapkan catatan Anda dan marilah kita belajar bersama-sama. Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian. Namun sebelum kita mengangkat sebuah pujian, saya akan membacakan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Mazmur 111, Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya,
diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, untuk namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Selamat beribadah dan mari kita angkat pujian dengan kesungguhan hati. Empty-handed
Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Saya bersyukur bahwa banyak sekali saudara-saudari yang bisa sembuh dari COVID. Dan mari kita senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan walaupun kita berduka cita, tapi kita tahu saudara-saudari kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Bulan ini adalah bulan yang baru dan kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita bisa fulfill in Christ. Bagaimana kehidupan kita itu bukan hanya kehidupan biasa-biasa, tapi betul satu kehidupan yang penuh, tapi dalam Kristus. Dan judul pelajaran saya hari ini adalah dipilih dan dipanggil. Yang kita sama-sama akan belajar dari buku 2 Petrus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih, karunia Engkau, kebaikan Engkau, penjagaan Engkau, sehingga kami semua di sini punya kesempatan untuk bisa hidup dan melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya bulan ini Engkau bantu kami untuk bisa mengerti mengapa Engkau memilih kami dan mengapa Engkau memanggil kami. Bantu kami untuk bisa mengerti jelas tujuan kami hidup. Bantu kami untuk bisa memaksimalkan hal-hal yang Engkau sudah berikan dan lakukan pada kami, supaya kami bisa memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sering sekali kita dengar tentang dipilih dan dipanggil. Saya berapa minggu terakhir ini banyak dengar dari orang-orang yang datang kepada saya dan katakan, wow, saya sangat bersyukur saya bisa sembuh dari COVID dan saya masih hidup, diberi kesempatan hidup. Dan saya ter-encourage mendengar itu karena saya melihat orang bisa melihat seberapa berharganya hidup ini dan seberapa peran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Karena kadang-kadang dalam hidup kita bisa mengambil Tuhan secara biasa-biasa. Tapi pertanyaan yang saya tanya kembali kepada orang-orang tersebut adalah, menurut Anda, mengapa Tuhan masih membiarkan Anda dan saya hidup? Mengapa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup? Saya mau kita semua di sini bisa memikirkan tentang pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan yang sangat krusial, penting untuk kita jawab. Apakah karena kita begitu hebat? Karena kita begitu pintar jaga diri? Karena imunitas tubuh kita begitu hebat? Apakah itu jawabannya? Atau karena Tuhan ada tujuan yang Dia mau lakukan dalam hidup saudara-saudari semuanya. Kata dipilih dan dipanggil adalah kata yang sangat sering dibicarakan sampai sudah kehilangan artinya. Hari ini bahkan ini menjadi topik perdebatan daripada banyak orang. Saya masih ingat satu hari saya belajar Alkitab dengan seseorang dan dia bilang, mungkin saya bukan orang yang dipilih dan dipanggil. Saya bilang, wah saya nggak ada bicara tentang itu. Mengapa Anda bicara tentang itu? Oh ya, karena orang Kristen suka klaim dia dipilih dan dipanggil. Seperti dialah yang dipilih dipanggil. Kita mungkin enggak. Sepertinya mereka lepaskan itu kepada ya Tuhan aja yang atur. Bahkan ada orang Kristen yang mengatakan let go and let God. Ini menjadi begitu populer hari ini. Sampai dipercaya orang. Sampai seolah-olah ya udahlah, apapun gua ini ya udah let go and let God aja. Jadi pasif orangnya. Tapi bukan seperti itu. Hidup kita tetap kita punya free will. Tuhan tidak pernah mau hidup kita menjadi pasif. Kita bisa lihat sama-sama di 2 Petrus 1 ayat 10. Petrus katakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Harus sungguh-sungguh kamu berusaha supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apakah kalau gitu itu bergantung kepada kita semuanya? Supaya panggilan pilihan itu makin mantap, makin teguh. Enggak juga. Jangan kita jadi ekstrim. Satu let go and let God. Satu lagi gua. Ini semua di tangan gua nih.
Enggak. Saya mau kita lihat ya. Ini adalah iklan VW Touareg beberapa tahun yang lalu, di mana dilihat di sini bahwa VW ini menarik satu pesawat Boeing 737. Sangat gede pesawatnya, tapi dia bisa tarik. Dan iklan luar biasa, orang bilang mobil kecil gini bisa tarik begini pesawat gitu besar. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang pesawat ini diciptakan untuk supaya bisa berjalan di darat dengan pelan? Bukan. Pesawat diciptakan untuk terbang. Nah, masalahnya di sini adalah mobil VW Touareg ini tidak pernah bisa membawa pesawat ini untuk terbang. Jadi seberapa kamu dan saya berusaha, seberapa bertalenta hebatnya saudara-saudari, nggak ada dari kita di sini yang bisa membuat diri kita menjadi seseorang yang punya kodrat ilahi, punya kemampuan rohani yang Tuhan inginkan untuk kamu dan saya. Nggak akan mungkin kita. Kecuali Tuhan sendiri yang memampukan kita. Ada satu statement yang sangat penting. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sudah mampu. Wah, yang punya kualifikasi hebat. Tidak. Tapi justru Tuhanlah yang memampukan orang-orang yang Dia panggil. Itu adalah Tuhan. Beda dengan dunia. Di dunia kita di sini dipilih, dipanggil karena kita bilang kita ini hebat. Minggu lalu kita semangat, fans dari Manchester United, Ronaldo dipilih dan dipanggil masuk Manchester United karena ada kualifikasi dia. Lah kenapa saya yang suka Manchester United kenapa nggak dipanggil? Karena saya nggak ada kualifikasi untuk itu. Itu yang terjadi di dunia. Yang sangat sedih adalah kita pakai cara pikir dunia, kita bawa ke dalam kingdom, sehingga ada saudara-saudari yang mengatakan, ya gua ini, ya gua tahu sih gua dipilih panggil, tapi kan gua nggak bisa bicara, gua ini kan nggak gitu bertalenta, gua kan nggak gitu bisa. Sehingga kita tidak bisa memaksimalkan hidup yang Tuhan sudah pilih dan panggil kita di sini. Bahkan itu cenderung menjadi alasan. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudari, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memampukan kita. Orang-orang yang dipanggil Dia. Ada 4 hal yang saya akan bicarakan hari ini. Supaya kita bisa mengerti dengan jelas bagaimana supaya kita bisa punya keyakinan bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama adalah precious faith. Iman yang sangat-sangat berharga. Di 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa Simon mau pakai namanya Petrus saat itu? Nama aslinya Simon. Petrus kan nama yang diberikan Tuhan, Yesus kepada dia. Simon sendiri artinya gampang goyang ya. Petrus sendiri artinya adalah batu karang. Dan dia coba mengkontraskan mengapa seseorang yang bisa gampang impulsif, yang hari ini bilang A, besok B, kemudian bisa menjadi satu batu karang yang atas dasar itu jemaat didirikan. Bahkan dia sebut dirinya seorang hamba dan rasul Kristus Yesus. Dia sengaja mau tujuan kontrasnya, bahwa dia ini sebenarnya adalah hamba, dan kalaupun dia jadi rasul, dia menjadi orang yang hebat itu bukan karena kemampuan dia. Bukan karena kualifikasi dia. Bukan. Dia itu nggak ada apa-apanya. Dia seorang nelayan. Jadi God panggil dia bukan karena kualifikasi dia. Tapi Tuhan yang memampukan dia sehingga dia bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang Tuhan berikan kepada dia adalah iman kepada Kristus. Bukan iman kepada orang lain, bukan iman kepada talenta kemampuan dia, pendidikan dia, achievement dia, tapi iman kepada Kristus. Dan righteousness dia, kalaupun waktu dia tulis surat ini bahwa kesalehan dia, righteousness dia, kebenaran dia itu bukan karena dia tetapi karena Yesus.
Karena Yesus punya kebenaran. Dan dia sengaja katakan, saya tulis surat ini kepada kamu. Kamu artinya kamu dan saya, kita semua di sini orang yang percaya. Bahwa iman Petrus, seorang rasul itu, yang hebat itu, yang dipakai Tuhan mulai jemaat, itu sama berharganya dengan iman yang kamu dan saya punya. Ini sangat penting, saya mau katakan kepada saudara-saudari, karena banyak sekali orang-orang tidak bisa mengerti, bahkan ragu apakah dia dipilih dan dipanggil Tuhan. Karena dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bilang, saya kan bukan Petrus, saya kan bukan Paulus. Saya bukan seperti orang yang luar biasa itu. Saya bukan Daud, saya bukan Musa, saya ini apalah. Ayat ini katakan tidak, semua kita yang dipilih dipanggil, semua kita diberikan precious faith. Iman yang berharga, artinya apa? Sama berharganya dengan apa yang dimiliki oleh Petrus. Saya mau tanya, kamu semangat nggak dengar tentang ini? Nggak ada bedanya. Ya tapi Petrus kan dia lihat Yesus langsung. Dia langsung ketemu Yesus langsung. Justru ayat ini bilang, kamu nggak lihat Yesus langsung. Tapi iman kamu adalah pada Kristus itu sendiri. Hari ini kalau saya mempelajari Alkitab, saya membaca Alkitab, saya lihat itu. Saya bisa melihat Yesus. Saya sendiri bisa mengerti apa yang diingini oleh Yesus. Bahkan hari ini kita sangat beruntung. Karena kita hari ini punya Roh Kudus yang bisa tinggal bersama dengan kita 24 jam terus. Sama berharganya iman yang dimiliki oleh Petrus. Dan juga iman yang Anda miliki. Berkali-kali Petrus katakan ini sangat berharga. Di buku 1 Petrus yang dia tuliskan, dia bilang, kamu tahu enggak? Darah Yesus itu begitu precious, begitu berharga. Dia bilang, kamu tahu enggak? Yesus itu adalah sebagai batu penjuru yang luar biasa. Itu sangat berharga. Dan itu yang juga saudara-saudari dan saya miliki. Kita hari ini sama dengan Petrus karena kita memiliki darah yang sama. Kita ditebus sama. Dan iman kita adalah iman yang sangat berharga karena berdasar pada Kristus. Ini ada cerita tentang 2 ekor anjing. Satu anjing yang gede, yang kuat. Satu lagi anjing yang kecil. Dan mereka katakan, yang gede bilang, kamu tahu nggak? Saya bisa buka pintu. Dan dia berani bicara itu anjing gede karena dia anjing kecil itu tingginya aja nggak sampai segitu. Dan dia bilang gua bisa buka pintu itu. Kemudian yang kecil ini bilang oke. Terus yang gede, anjing gede bilang kalau gitu ayo kita tanding. Anjing gede yang mulai dulu, dia bilang saya yang mulai dulu. Kemudian dia pergi ke pintu rumah dan dia berusaha dengan mulutnya dia coba buka pintu rumah. Dia coba 5 menit, 10 menit nggak bisa. Kemudian dia mulai pakai kaki dia coba. 10 menit berlalu, kakinya mulai letih, dia capek. Dia menyerah. Kemudian ganti giliran anjingnya kecil. Dan anjing kecil ini dia datang, sampai ke pintu itu, kemudian dia garuk-garuk pintu itu. Dia garuk-garuk. Semenit berikut, datanglah yang punya rumah, dan buka pintu itu, dan kasih dia masuk. Anjing itu mungkin lebih kuat. Tetapi bukan soal kuatnya. Tapi tentang relationship yang kita punya dengan yang punya rumah. Anjing kecil ini mungkin gak sepintar, mungkin gak secakap, mungkin gak setalenta anjing besar itu. Tapi dia punya relationship dengan pemilik rumah. Dia membuat anjing kecil ini bisa masuk ke dalam rumah adalah karena relationship-nya dengan si pemilik rumah itu. Hari ini yang menentukan kamu dan saya berharga. Bukan seberapa hebatnya kamu dan saya. Tapi kepada siapa kita kenal. Dan kita letakkan dasar iman kita. Nah, saya berharap kita semua letakkan itu kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah precious promises. Janji yang berharga.
Kita lanjutkan di ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa janji yang berharga itu? Janji yang berharga ini bilang kamu akan bisa memiliki kasih karunia dan damai sejahtera. Grace and peace. Itu adalah dua hal yang paling kita ingini. Kita tahu kita manusia nggak sempurna, kita bisa buat salah. Setiap kali kita buat salah, selalu ada kekurangan. Apa yang kita harapkan? Kita pengen adanya grace. Dan hidup hari ini manusia sangat ingin bisa punya peace, damai itu. Orang kalau bisa beli untuk bisa punya damai itu. Tapi hari ini dunia tidak punya itu. Sedangkan Alkitab katakan ini adalah janji Kristus. Kamu akan bisa punya kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah jika apa? Jika kamu punya pengetahuan kepada Yesus. Ini dalam bahasa Yunaninya atau Greek adalah epignosis. Gnosis adalah knowledge. Tapi epignosis adalah satu pengetahuan yang bukan cuma di sini, di kepala. Tapi pengetahuan di mana kamu bisa mengecap dan mengalami Yesus itu. Sehingga kamu bisa mengalami satu pengenalan, pengetahuan yang penuh, yang otentik, yang tepat, yang correct, yang benar itu. Tentang Yesus. Dan ini bukan soal hafalan. Karena hari ini ada orang yang bisa hafal ayat, pergi sekolah teologi tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan inilah yang dikatakan kalau kamu bisa memiliki itu, kamu bisa berlipat ganda. Berlimpah-limpah. Kasih karunia dan damai itu. Dan bukan hanya itu aja dibilang. Janji yang kedua dibilang kamu bisa memiliki segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan. Jadi everything you need in life and godliness. Jadi maksudnya untuk saya bisa rohani, untuk saya bisa sabar, untuk saya bisa mengasihi, untuk segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup ini berarti udah diberikan. Iya. Tapi melalui pengenalan akan Yesus. Makanya sangat penting. Jangan kita di sini cuma mau hidupnya, cuma mau kesalehannya, tapi tidak mau kenal Yesus. Karena hanya melalui epignosis, kita mengenal Yesus, mengalami Yesus, barulah kita di sini bisa hidup sehidup-hidupnya. Dan juga bisa kita di sini mempunyai kesalehan yang seperti Tuhan inginkan kita punya. Bukan hanya itu aja janji Tuhan yang berharga. Dikatakan juga bahwa kita akan memiliki namanya kodrat ilahi. Kita punya satu nature ya, nature ilahi. Walaupun kita itu manusia, tapi kita di sini mulai punya sifat dan nature-nya Tuhan. Dan ini adalah janji yang berharga yang Tuhan sediakan kepada kita. Saya mau kita lihat di sini gambar. Kita setiap manusia, kita terdiri dari namanya tubuh, jiwa, dan roh. Dan supaya kita tahu tubuh kita ini ada 5 sensesnya ya. Dan apa yang ada terjadi di luar, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi tubuh kita. Itulah cara kita ke-trigger tubuh kita dari apa yang kita sense. Tetapi ada yang namanya jiwa, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Dan pikiran kita, perasaan kita lah yang sebenarnya memerintah tubuh kita. Jadi tubuh kita buat apa, tubuh kita kemudian akan lari, atau tubuh kita kemudian akan senang, itu sangat tergantung kepada jiwanya kita. Masalahnya kita hidup dalam dunia ini, yang tidak sempurna ini, seberapa orang tua kita mengasihi, seberapa keluarga, seberapa orang-orang lingkungan kita, ini akan sangat mempengaruhi kita. Dan karena itulah, karena dosa-dosa, karena ketidaksempurnaan, terjadilah namanya dysfunctionality. Kita menjadi, jiwa kita tidak begitu sehat. Saya nggak pernah ketemu orang yang, wah sehat 100%, nggak ada. Jiwa kita
Karena dosa manusia membuat kita jadi tidak sehat atau dysfunctional. Nah, ada lagi bagian paling dalam yang namanya roh. Itu yang dari Tuhan. Makanya sewaktu kita kenal Yesus, waktu kita ditebus oleh Yesus, apa yang terjadi? Tuhan sendiri memberikan roh dia sendiri kepada kita. Sehingga roh ini lah yang akhirnya memimpin jiwa kita, yang akhirnya memimpin tubuh kita. Tapi banyak sekali orang salah mengerti. Orang pikir kalau saya sudah diselamatkan, ditebus, saya sudah lahir baru, saya adalah ciptaan baru seperti dikatakan 2 Korintus 5. Berarti otomatis saya sudah jadi Superman. Enggak. Yang terjadi adalah roh kita diperbaharui. Tapi bukan berarti kalau gitu jiwa kita otomatis diperbarui. Enggak. Makanya terus menerus kita harus terus metanoia. Harus terus berubah. Mengubahkan pola pikir kita. Mengubahkan perasaan kita. Yang selama ini banyak terikut kepada pola lama kita. Dan kita harus tanggalkan itu. Dan kita harus biarkan roh mimpin. Sehingga mulai ada cara pikir mindset yang baru. Mulai ada perasaan yang baru, kehendak yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang drive kita sehingga akhirnya tubuh kita digunakan untuk apa yang Tuhan inginkan. Jadi sifat kodrat ilahi itu sudah ada di dalam roh kita, tapi tidak otomatis sampai ke jiwa kita ataupun tubuh kita. Saya mau bicara tentang sesuatu yang namanya nature ya, atau kita di 2 Petrus 2 ayat 22 katakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Lihat sifat anjing. Muntahannya dia makan lagi. Itu memang sifatnya. Babi, habis sudah dimandiin, tetap aja dia balik kumbang. Kenapa? Karena itu adalah nature-nya dia. Nah, apa sifat ilahi atau kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi kalau kita lihat di sini, 1 Petrus 1 bilang kamu sudah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang apa? Yang perishable. Yang bisa mati. Tapi dari benih yang imperishable. Jadi benih yang diberikan kepada kita sekarang udah benihnya Tuhan. DNA-nya Tuhan. Jadi itu udah ada sama kita. Makanya segala hal yang kita butuhkan untuk hidup dan kesalehan sudah ada. Jadi jangan kita ditipu iblis. Sepertinya gue gak ada. Dan saya harus cari sesuatu. Saya harus cari di gereja. Saya harus cari di pelayanan lebih lagi. Enggak. Itu sudah ada di kita. Cuma perlu kita untuk kita kembangkan. Gimana cara kita kembangkan? Kita harus bisa ngerti sifat nature dari kodrat ilahi itu. Contoh. Ikan harus di air. Burung terbang. Gak ada namanya ikan terbang. Nggak ada, itu bukan nature-nya. Dan kita harus bisa tahu apa nature daripada Tuhan. Nature Tuhan itu kudus, tidak main-main dengan dosa. Kalau kita lihat yang namanya ayamnya dia akan cari environment dia sendiri. Lingkungannya sendiri, ikan tadi air, burung di udara. Ayam dia akan mengelompok, ada juga dia punya asosiasi. Fellowship-nya juga sendiri. Tidak ada namanya ayam, kemudian akan fellowship dengan harimau. Nggak ada. Kambing akan dengan kambing. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang dalam keluarga Tuhan. Kita harus tahu di dalam fellowship mana harusnya. Dengan nature kita yang baru. Ini sangat penting. Karena itu bagian dari kita untuk mengerti bagaimana kita dipilih dan dipanggil Tuhan. Yang ketiga adalah precious calling. Petrus katakan di ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat, Dia panggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tujuan kamu dipanggil bukan supaya membuat kamu jadi upgrade hebat kamu. Enggak, walaupun itu terjadi. Tujuan kamu dan saya kemudian bisa jadi berkembang, jadi bertumbuh karena apa? Karena ini untuk menunjukkan kemuliaan Dia. Itu adalah supaya orang waktu lihat kamu dan saya, orang kemudian bisa bilang, wow, luar biasa Tuhan itu ya. Waktu lihat kamu bisa bersabar dan kamu bisa mengasihi orang yang tidak bisa dikasihi, dan sangat sulit dikasihi. Orang bisa bilang, wow, luar biasa Tuhan. Akhirnya Tuhan yang dapat kredit, Tuhan yang dimuliakan. 2 Petrus 3 ayat 18.
Katakan, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tujuan dia menuliskan buku 2 Petrus ini adalah supaya untuk kemuliaan Tuhan. Di 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, justru karena itu, justru karena kamu sekarang udah tahu panggilan kamu sangat berharga, bahwa kamu dikasih kodrat ilahi, bahwa kamu bisa segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk hidup dan kesalehan itu sudah diberikan kepada kamu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya apa? Memang dasarnya adalah iman yang berharga itu. Tapi harus di atas iman itu kamu harus tambahkan. Ini harus bagian dari kamu. Contoh, kita bisa lihat benih itu. Misalnya benih apel. DNA itu dari Tuhan, itu bukan dari kamu. Kamu buat apa juga nggak bisa. Tetapi, dan yang menumbuhkan itu siapa? Tuhan. Kamu buat apa juga tetap yang menumbuhkan adalah Tuhan. Nggak bisa kamu kasih benih apel, kamu harapkan keluarnya jeruk. Gak bisa, itu bagian dari Tuhan ya, Tuhan yang tumbuhkan. Tetapi bagian kamu adalah kamulah yang menyiram. Kamu yang menanam. Itulah maksudnya dengan ini yang kamu bisa tambahkan. Apa yang kamu bisa tambahkan? Arti kebajikan di sini, di dalam bahasa Inggrisnya virtue atau moral excellence adalah satu karakteristik yang menunjukkan bahwa kamu memenuhi untuk apa kamu diciptakan. Contoh, kulkas diciptakan untuk apa? Untuk mendinginkan. Makanya itu disebut virtue. Itu disebut excellent. Kalau tugas itu berfungsi, mendinginkan, kita bilang apa? Excellent. Kalau kulkas dipakai tapi nggak mendinginkan, justru makin panas, kita nggak bilang excellent, kita bilang bad. Itu artinya kebajikan. Kamu punya iman itu. Kamu harus lakukan kebaikan itu, kebajikan itu. Supaya apa? Kamu bisa melakukan hal-hal di mana kamu memang diciptakan untuk apa. Kemudian di atas kebajikan ditambahkan pengetahuan. Artinya sekarang kita harus makin hari makin kenal Yesus. Tadi saya sudah bilang epignosis, ini bukan cuma pengetahuan di kepala, tapi makin banyak kita kenal Yesus, makin kita kenal sifat Yesus, makin tahu kehendak Yesus, makin kita akan hidup seperti itu. Pengetahuan sangat penting. Gak bisa kita bilang pengetahuan gak penting, gak bisa. Kamu hanya akan bisa menjadi seseorang sesuai dengan pengetahuan yang kamu miliki. Dan dia bilang kepada pengetahuan ditambahkan apa? Penguasaan diri. Kenapa perlu penguasaan diri? Karena kita ini banyak distraction dalam hidup kita. Kita bisa hilang fokus. Kita bisa ada hal-hal yang menarik kita. Dan kita butuh disiplin. Kita butuh harus bisa kendalikan diri kita. Supaya tetap kita bisa menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Tambahkan kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Kalau kamu lagi lakukan itu, akan ada pressure. Yang akan membuat kamu mau berhenti tengah jalan, mau give up. Tuhan bilang enggak, kamu harus tambahkan supaya kamu jangan mau give up. Tapi kamu harus terus dan terus. Apa bedanya? Penguasaan diri dengan ketekunan. Penguasaan diri adalah tentang diri kita sendiri. Ketekunan mungkin ada berhubungan dengan gangguan, faktor-faktor dari luar. Tapi Tuhan bilang apapun pressure yang ada, pencobaan yang ada, kamu jangan give up. Dan kalau kamu gak give up, apa yang terjadi? Kamu akan punya namanya karakter yang makin seperti Kristus, yang namanya kesalehan, godliness. Godliness itu artinya godlikeness, makin seperti Tuhan. Dan kalau kamu punya itu, kamu tambahkan namanya kasih kepada saudara-saudari. Artinya kamu lihat ada saudara lain di dalam jemaat yang kamu harus mengasihi, tapi dia beda. Oke, saya mau bisa mengasihi dia. Setidaknya ada persamaan kita sama-sama murid Yesus. Mulai dari mengasihi saudara-saudari dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kita yang harus kita jawab secara praktis adalah, siapakah saudara-saudari yang saya harus bisa bantu? Siapa saudara-saudari yang mungkin selama ini saya belum kasihi? Siapa saudara-saudari yang selama ini saya belum mau coba kenal? Saya mau mengenal mereka lebih lagi. Nah, dia bilang kamu harus tambahkan pada itu apa? Kasih akan semua orang.
Kalau kamu sudah bisa itu, katanya sekarang kamu mengasihi bahkan orang yang sulit dikasih. Orang-orang yang di dunia. Orang-orang yang mungkin mau jadi musuh kamu. Yang menyebalkan. Dan kalau kamu memiliki kualitas itu, Tuhan bilang, itulah yang menjadi panggilan untuk kamu dan saya. Poin saya yang keempat adalah precious assurance. Satu kepastian yang sangat berharga. 2 Petrus 1 ayat 8 katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia bilang ya, kalau semuanya itu ada pada kamu dengan berlimpah-limpah. Kalau kamu terus bertumbuh dalam hal itu. Saya tahu kamu dan saya nggak akan pernah sempurna. Tapi jika Anda terus tambahkan itu. Tambahkan kepada kodrat ilahi yang sudah Tuhan berikan. Untuk supaya kita bisa makin mengalami Yesus. Makin punya karakter Kristus dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kita akan jadi berbuah. Kita jadi akan produktif. Sama seperti kita lihat pohon apel ini. Nggak ada namanya buah apel muncul dari pohon durian. Nggak ada. Tentunya buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang menunjukkan sifat dan karakter Kristus. Misalnya apa? Kesabaran, kasih, penguasaan diri. Ini akan terjadi. Dan buah itu pasti visible, kelihatan. Nggak ada namanya buah yang nggak kelihatan. Dan buah itu pasti menunjukkan sifat daripada pohonnya. Dari DNA-nya Tuhan. Dan ini harus kelihatan. Dan tidak pernah namanya buah itu hanya untuk begitu saja dimakan oleh diri sendiri. Nggak ada. Buah itu dimakan untuk orang lain. Lihat, buah yang jatuh ke tanah ini adalah buah yang tidak dimakan orang. Akhirnya busuk sendiri. Buah itu untuk dimakan, untuk bisa blessing orang lain. Dan kalau kamu melihat, kamu senantiasa bertumbuh begitu, kamu akan punya satu kepastian bahwa benar panggilan Tuhan untuk kamu itu adalah jelas. Kamu akan makin yakin, bukan akhirnya ragu. Jadi saya mau tanya saudara-saudara, kamu sering ragu? Atau kamu hari ini betul-betul punya satu keyakinan, assurance yang betul-betul berharga itu. Tapi kalau kamu tidak bertumbuh, dikatakan kamu itu berarti orang yang picik, buta. Pandangannya pendek. Nggak bisa lihat yang jauh. Lihatnya cuma yang hari ini aja, apa yang kedengaran, apa yang kelihatan. Dan impulsif. Nggak lihat jangka panjang. Dan yang mengerikan lagi adalah berarti orang ini lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan. Dia lupa apa yang Yesus sudah perbuat bagi dia. Jadi saya mau tanya saudara-saudari semuanya. Hari ini mau nggak kita untuk berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh dalam Tuhan. Saya mau tutup dengan bacakan 2 Petrus 1. Ayat 11. Dikatakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bukan berarti kita itu nggak akan pernah, kita ada gagal sana, gagal sini. Nggak, kita tidak akan fall, nggak akan tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wow. Satu keyakinan, assurance yang sangat berharga. Yang membuat kita tahu mengapa Tuhan pilih dan panggil kita. Ada 4 hal saya mau saudara-saudari untuk bisa renungkan bersama-sama. Ingat, bukan karena kita hebat, tapi karena darah Yesus. Karena precious faith pada Yesus yang membuat kita hari ini bisa dipilih dan dipanggil. Yang kedua, karena precious promises. Janji Tuhan yang berharga, yang dia janjikan kita bahwa dia sudah berikan semua hidup untuk kesalehan, kodrat ilahi, dia sudah berikan, DNA-nya sudah di sana. Tapi harus kita sendiri lakukan bagian kita
Yang mana dia sebut ini adalah precious calling untuk kamu dan saya. Kamu dan saya harus tahu, jangan bandingkan diri kamu satu sama lain. Tuhan buat kita semua sangat berbeda, sangat unik. Dan mari kita semua masing-masing bisa tahu apa sebenarnya calling Tuhan untuk saya pribadi. Dan yang keempat, precious assurance, di mana kita punya keyakinan yang sangat berharga dan kita jadi Kristen yang confident di dalam Tuhan. Saya berharap ini membantu kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk satu kehidupan yang luar biasa yang Engkau janjikan pada kami, yang sangat berharga. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami dan memanggil kami. Kita berdoa Tuhan supaya setiap kami di sini bisa melakukan bagian kami setelah Engkau sendiri sudah melakukan bagian Engkau pada kami. Terima kasih karena Engkau terlebih dahulu memampukan kami. Sehingga kami dipanggil bukan karena kami hebat, tapi kami dipilih dan dipanggil karena Engkau sendiri Tuhan yang menebus kami dan memampukan setiap daripada kami di sini. Bantu kami untuk menghargai itu, bantu kami untuk bersungguh-sungguh melakukannya bulan ini bersama-sama. Supaya kita makin jelas dan makin yakin akan pilihan dan panggilan Engkau untuk setiap kami di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sekarang adalah saatnya untuk kita mengambil perjamuan kudus. Dan seperti firman yang telah dibagikan kepada kita pagi hari ini, di mana kita bisa bertumbuh di dalam karakter, koneksi, dan kompetensi, bahkan memberikan dampak ke dalam komunitas. Itu semua dapat kita lakukan karena kasih Kristus. Dan di pagi hari ini, kita akan kembali memperingati kasih Kristus yang Ia buktikan di atas kayu salib. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Di pagi hari ini, saya akan membacakan komuni dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Allah berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti." Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti kita. Demikian juga, Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Saya akan memimpin juga dalam doa untuk perjamuan kudus dan juga persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kita sudah lakukan, Bapa. Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang tidak berdosa, berkorban untuk kita semua. Yesuslah yang membayar hukuman dosa, dan dengan demikian menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan hidup kita yang lama.
Bapa, karena Yesuslah kita dapat hidup. Bapa, dengan salib Engkau mampu membantu kita semua untuk hidup yang benar, mempunyai karakter, koneksi, kompetensi, dan memberi dampak di komunitas kita masing-masing. Namun itu semua hanya dapat terjadi karena kasih Kristus yang Ia buktikan di kayu salib. Biarlah salib Kristus memberi dampak dalam setiap hati saudara-saudari. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan. Terimalah persembahan kami Bapa, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Engkau. Bapa, tidak lupa kami ingin berdoa untuk banyak kesedihan dan dampak yang kita lihat di dunia, bahkan sudah mendampak ke dalam jemaat Tangerang Bapa. Kami ingin berdoa Bapa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Bapa, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana yang rentan terinfeksi Bapa. Ya Tuhan, lindungilah orang tua kami, opa, oma, dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kritis atau kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan juga yang kurang mampu, Bapa. Bapa, kami percaya Engkau tetap ada di dalam pandemi ini. Engkau bekerja, Engkau mendengar doa-doa dan permohonan-permohonan orang, Bapa. Bapa, kami percaya Engkau dapat menyembuhkan dan membantu tubuh fisik kita. Namun terlebih dari itu, Engkau dapat membantu mental kita, jiwa kita, dan kerohanian kita juga, Bapa. Kami percaya kepada Engkau, Bapa, dan kami berterima kasih atas segala berkat dan pertolongan yang Engkau berikan. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Brothers and sisters, sebuah lesson yang luar biasa. Mari kita belajar, semangat, aplikasikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita semua bangkit berdiri, kita semangat menuju Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita ajaib? Let's sing this song. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kerajaan atasku. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, brother, sister, lebih semangat lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mau segenap jiwa kita, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kaulah Raja mulia. Oh, ajaib Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Amen. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfellowship. Gather in this place, it's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace. We will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen